Oke, Sobat Moderation, di part video ini aku akan cerita kepada kalian pengalamanku saat mengurus visa dan dokumen yang terlegalisir dari Kedutaan Arab Saudi di Jakarta. Nah, ini sebenarnya tahapan yang menurutku pribadi cukup rumit ya. Cukup menyita waktu dan tenaga. Karena apa? Karena proses yang harus dilalui ini cukup panjang gitu. Aku ceritakan mundur ya. Sebelum kita mendapatkan visa, itu kita harus mempunyai dokumen ijazah kita atau SKL kita yang dulu kita terjemahkan di pusat bahasa, itu harus diterjemahkan ulang oleh penerjemah tersumpah. Nah, kemudian setelah dokumen tersebut diterjemahkan, kita harus meminta legalisir ke beberapa kementerian, yaitu diantaranya Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Luar Negeri, dan yang terakhir itu adalah Kedutaan Arab Saudi di Jakarta. Kemudian mundur lagi, untuk mendapatkan atau memperoleh dokumen-dokumen tersebut, kita diminta untuk pergi ke Kemenak untuk mendapatkan surat rekomendasi. Nah, seperti itu ya alurnya. Jadi yang pertama itu ada lagi sebelum Kemenak, itu adalah mengurus surat SKCK, surat keterangan catatan kepolisian dari Kepolisian Daerah Jawa Timur di Polda Jatim ya. Nah itu, dulu tahapan pertama yang aku lakukan adalah mengurus SKCK di Kepolisian Daerah Jawa Timur. Nah waktu itu aku ngurus SKCK. Setelah SKCK selesai, SKCK jadi, aku ngurus surat rekomendasi di Kemenak. Dulu aku Kemenak Kabupaten ya. Nah, dulu informasinya simpang siur. Dulu ada yang ngomong harus di wilayah, Kemenak wilayah Surabaya. Kemudian di Kemenak Kabupaten juga bisa. Nah, dulu aku ngurus surat rekomendasinya dari Kemenak Kabupaten aja, tanpa harus ke Kemenak wilayah Surabaya atau Kemenak wilayah Jawa Timur. Nah, setelah dua dokumen ini jadi, aku proses untuk mendapatkan dokumen-dokumen yang harus dilegalisir tadi. Nah, intinya tadi kan dulu aku belum menerjemahkan berkas tadi oleh penerjemah tersumpah. Ketika itu aku meminta bantuan atau menghubungi alumni KSU yang dulu ngurus dokumen-dokumen tersebut, dan aku mendapatkan informasi atau mendapatkan jawaban bahwa dulu rata-rata alumni meminta bantuan ke pihak agensi untuk menguruskan dokumen-dokumen tadi. Nah, dari situ aku juga meminta bantuan ke agensi yang namanya dulu agensi ini membantu aku untuk pertama menerjemahkan berkas SKL dan transkrip nilai itu tadi dalam bahasa Arab, karena dia sebagai penerjemah tersumpah. Kemudian membantu aku juga untuk memproses ke kementerian-kementerian tadi untuk dilegalisir, hingga sampai akhirnya bisa dilegalisir oleh Kedutaan Arab Saudi di Jakarta. Dan setelah itu bisa diproses untuk mendapatkan jadwal biometrik visa, yang mana dulu itu adalah foto dan biometrik sidik jari, dan juga melengkapi dokumen GAMK, yaitu tes kesehatan dari pihak otoritas Arab Saudi yang ada di Jakarta. Nah, semua tadi itu dibantu oleh pihak agensi. Nah, nanti bagi teman-teman yang penasaran atau perlu informasi ini, bisa aku kasih tahu kalian secara pribadi ya. Kalian bisa hubungi aku secara pribadi, bisa lewat DM Instagram atau bisa hubungi aku lewat WhatsApp. Lah, ya tadi itu. Jadi aku tidak sendiri ya. Aku tidak sendiri untuk mengurus dokumen-dokumen tersebut, akan tapi meminta bantuan pihak agensi tadi untuk memproses itu. Dan untuk biayanya itu sekitar 4-5 juta. Tapi kalian nggak perlu khawatir, nanti biaya-biaya ini akan diganti oleh pihak kampus ketika kita sudah sampai di sana. Kita nanti pertama akan mendapatkan badal kudum, itu senilai kalau nggak salah 1.700 real atau setara dengan sekitar 6 jutaan. Jadi seperti itu. Setelah kita mendapatkan visa dan dokumen-dokumen yang telah dilegalisir khususnya dari Kedutaan Arab Saudi itu,
kita bisa langsung upload dokumen tersebut ke alamat email yang dulunya pernah ngirim email ke kita. Kita langsung kirim dokumen tersebut dan meminta untuk tiket keberangkatan ke Riyadh. Setelah beberapa minggu, 2 minggu kemudian kurang lebih, kita dikirimi oleh pihak kampus tiket keberangkatan ke Riyadh. Dari situlah udah selesai tahapan-tahapannya. Jadi itulah gambaran untuk pengurusan visa dan pengurusan dokumen yang harus dilegalisir di Kedutaan Arab Saudi di Jakarta. Cukup mudah ketika kita meminta bantuan ke pihak agensi. Akan tapi jika kita lakukan sendiri mungkin kita agak ribet ya, harus ke sana ke sini, ke Jakarta bolak-balik dan seterusnya. Oke, sahabat Malaysian, mungkin itu tambahan informasi terkait dengan pengurusan visa dan dokumen yang terlegalisir dari Kedutaan Arab Saudi. Semoga video ini menghibur dan bermanfaat bagi kalian, dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen di bawah ya jika kalian ada pertanyaan. Oke, terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.